barang-barang selundupan saya tutup. Yang suka main selundup saya tangkap. Bentar lagi ada penangkapan besar-besaran. Saya nggak peduli di belakangnya siapa. Dan belakang saya presiden kan paling tinggi kan ya paling tinggi di sini. Pasti beres. Purbaya Yudisadewa adalah tokoh ekonomi dan birokrat Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Diangkat melalui reshuffle Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto pada 8 September 2025. Sebelumnya, ia dikenal sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan dari tahun 2020 hingga 2025. Ia lahir di Bogor 7 Juli 1964 dan menempuh pendidikan yang kuat, mulai dari sarjana teknik elektro di Institut Teknologi Bandung hingga gelar master dan doktoral di bidang ekonomi dan Purdue Universitas AS. Beliau dikenal sebagai sosok profesional, berdedikasi tinggi, serta berintegritas dalam setiap kebijakan dan keputusan yang diambil. Dengan semangat pelayanan publik, beliau tidak hanya fokus pada pencapaian target, tapi juga menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian. Nilai-nilai yang sejalan dengan prinsip berakhlak. Apa sih yang dimaksud dengan berakhlak? Berakhlak itu nilai-nilai dasar yang harus dimiliki aparatur sipil negara dalam bekerja dan bersikap supaya profesional, jujur, dan bermanfaat untuk masyarakat. Berikut mengapa Purbaya Yudisadewa dapat dianggap sebagai tokoh berakhlak. Berorientasi pelayanan merupakan pembelajaran yang terkait dengan bagaimana memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat seperti ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, serta melakukan perbaikan tiada henti. Contohnya seperti inisiatif Lapor Pak Purbaya, kanal pengaduan publik pajak dan cukai. Untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik, Menke Purbaya meluncurkan kanal aduan bernama Lapor Pak Purbaya, yaitu layanan WhatsApp khusus untuk keluhan pelayanan pajak dan bea cukai. Ini bertujuan agar masyarakat dan wajib pajak bisa langsung menyampaikan masalah seperti pungutan tidak resmi, pelayanan yang tidak profesional, dan hambatan teknis di layanan fiskal. Saluran ini dibuka agar masyarakat punya akses langsung menyampaikan keluhan ke Menke. Akuntabel berarti setiap tindakan, kebijakan, dan hasil kerja pejabat publik dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik, lembaga pengawas, dan penegak hukum. Contohnya seperti Menteri Purbaya yang melakukan kunjungan kerja ke kantor Bea Cukai Tanjung Perak untuk memantau langsung proses pemeriksaan impor, memastikan agar prosedur berjalan transparan, cepat, dan sesuai dengan aturan. Mengapa ini bisa disebut akuntabel? Dengan turun langsung, Menteri tidak hanya menerima laporan administrasi saja, tetapi memverifikasi pelayanan di lapangan secara nyata. Ini menunjukkan keseriusan pertanggungjawaban terhadap tata kelola pemeriksaan yang baik. Kompeten yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, seperti meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, serta melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Contohnya dalam Menteri Keuangan ini ada Cortex Administration System atau Cortex, yang merupakan sistem inti administrasi perpajakan yang menggantikan berbagai aplikasi lama DJP agar seluruh proses perpajakan menjadi terintegrasi, mulai dari pendaftaran, pelaporan, pembayaran hingga pembukuan digital wajib pajak. Kompeten berarti pemahaman mendalam terhadap masalah teknis dan administrasi pajak serta kemampuan merancang solusi yang tepat. Dalam kasus Cortex ini, Menteri Purbaya secara terbuka mengakui bahwa Cortex masih menghadapi kendala teknis dan administratif, seperti prosedur pendaftaran yang rumit dan akses yang membingungkan bagi wajib pajak. Sikap ini menunjukkan kesadaran realistis akan kondisi lapangan, bukan sekedar klaim sukses yang tidak sesuai fakta. Ini adalah cerminan kompetensi karena menyampaikan isu yang faktual dan bukan mengelak dari masalah sistem yang belum sempurna. Kepemimpinan tidak hanya terlihat dalam ruang rapat, tetapi juga dalam momen kebersamaan yang sederhana. Saat makan bersama bawahan, tercermin sikap terbuka membangun kedekatan serta menciptakan komunikasi yang hangat dan setara. Yang pengusahanya dari Cina punya perusahaan. Nilai loyal tercermin dari keberanian menjaga kepentingan negara di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Ketika ditemukan adanya pengusaha asing yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan, langkah tegas disampaikan dalam bentuk komitmen melindungi penerimaan negara.
Kepemimpinan yang adaptif terlihat dari bagaimana seorang pemimpin mampu merespon kendala implementasi korteks di Danantara secara tepat dan tepat. Permasalahan tidak diabaikan, tetapi segera dievaluasi secara objektif dan diikuti dengan penyesuaian kebijakan agar tetap selaras dengan tujuan pengelolaan keuangan. Ini kan bagian dari kekayaan yang harus dimaksimalkan keuntungannya untuk rakyat. Artinya manajemen kehutanan sudah amat baik. Ini saya puji dan saya perlu hargai. Ini adalah bentuk kolaboratif tercermin melalui kerjasama lintas sektor dalam memperkuat pengelolaan sumber daya negara. Sinergi dengan sektor kehutanan menunjukkan bahwa tantangan penerimaan negara tidak dapat diselesaikan secara sendiri, tetapi membutuhkan koordinasi, pertukaran data, dan dukungan data administrasi. Bapak Menteri Keuangan kita ini adalah contoh sosok pemimpin yang dipanggil oleh sebuah tantangan besar, menjaga kesehatan fiskal negara sambil merespon aspirasi sosial dan tekanan ekonomi global. Dengan fondasi pendidikan yang kuat dan berpengalaman panjang di sektor keuangan serta pemerintahan, ia berusaha membawa pendekatan yang pragmatis, adaptif, dan bertanggung jawab dalam mengelola keuangan negara di masa yang penuh ketidakpastian. Inspirasi yang dapat diambil dari perjalanan Purbaya adalah bahwa kombinasi kompetensi teknis, kesiapan beradaptasi, dan komitmen pelayanan publik adalah kunci penting bagi seorang pemimpin publik, terutama di sektor yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat luas. Sebagai CPNS, kami menyadari bahwa perjalanan menjadi ASN profesional masih panjang. Melalui pembelajaran ini, kami semakin memahami pentingnya nilai berakhlak sebagai pedoman dalam bekerja dan melayani masyarakat. Salam berakhlak.